Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembelajaran kita masih dalam bab ilmu sharaf dari kitab Silsilah lil Mustawa Ats-Tsani. Baik, sekarang kita masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsani. Ini adalah pertemuan yang kedua. Maka silakan dibuka di kitabnya di halaman 23, pelajaran yang kedua. Seperti biasa, di sini ada sebuah teks yang berjudul Al-Isti'dadu lirrihlati. Al-Isti'dadu lirrihlati. Kalau ada kata seperti ini diawali dengan hamzah wasal, maka bacanya al-isti'dadu, bukan al-isti'dadu. Karena kepala hamzahnya tidak ada di situ, maka bacanya alis, ya, al-isti'dadu. Ya, di sini tidak ada hamzahnya, yang ada hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Baik. Al-isti'dadu itu merupakan masdar dari ista'adda yasta'iddu, artinya persiapan. Al-isti'dad artinya persiapan. Lirrihlati, untuk rihlah, persiapan untuk safar, untuk rihlah, untuk jalan-jalan. Baik. Al-kalimatul jadidah banatun, siyabun, qa'ada, yaq'udu. Banatun jamak dari bintun, artinya putri, ya, para putri. Siyabun jamak dari saubun, ya, jamak dari saubun. Ya, tulis mim gitu ya, mim itu artinya mufrad, mufradnya adalah saubun gitu. Kalau jim itu jamak. Kemudian qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu artinya sama dengan jalasa yajlisu, artinya duduk. Qa'ada yaq'udu artinya duduk. Baik. Langsung lihat ke teksnya. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil Madinah. Ista'addal jami'u lis-safari. Wa qabla an tasira as-sayyaratu bil usrati qala al-abu. Baik. Ahabba artinya suka atau ingin, ya, atau hendak, ya, sama dengan arada yuridu di sini. Ahabbal abu, seorang bapak ingin untuk apa? An ya'khudha, membawa, usratahu, keluarganya, fi rihlatin ila kharijil Madinah, membawanya, ya, dalam sebuah rihlah, jalan-jalan keluar kota. Ista'addal jami'u lis-safari, ya, semuanya bersiap-siap untuk safar. Wa qabla an tasira as-sayyaratu bil usrah, dan sebelum, ya, mobil itu berjalan membawa al-usrah, membawa itu diambil dari kata bi di situ ya. Bil usrah itu bi-nya itu artinya membawa di sini, bukan dengan. Sebelum mobil itu membawa, ya, berjalan membawa usrah, keluarga, qala al-abu, ya, sebelum mobilnya jalan maksudnya. Mereka berarti sudah berada di dalam mobil. Baik. Bapaknya berkata kepada anak-anaknya, ya Khalid, aina wada'ta as-sabuna? Wahai Khalid, di mana engkau meletakkan sabun? Ya, di situ kita lihat wada'ta, ya, ini fi'il madi. Jadi kita masih di pembahasan fi'il madi. Khalid menjawab,
Wada'tu sabuna fi hadas sunduki. Saya meletakkan sabun di kotak ini. Sunduk artinya kotak. Wa aina dhahaba Ahmadu wa Abdullah wa Muhammad. Dan Ahmad, Abdullah serta Muhammad kemana perginya? Khalid menjawab, dhahabu ila suqi li syira'il khubzi. Mereka bertiga pergi ke pasar untuk membeli roti. Ya Aminatu, wahai Aminah, hal aqasti thiyaban ukhra lil banati? Apakah engkau telah mengambil pakaian-pakaian lain untuk para putri? Maksudnya untuk anak-anaknya yang perempuan. Berarti pakaian-pakaian perempuan yang diambil. Aminah menjawab, Naam ya abi. Wa aina wada'tunna ta'amar rihlati. Dan di mana kalian meletakkan makanan rihlah, bekal maksudnya. Wada'na ta'ama fis sunduki. Kami meletakkan makanan di dalam kotak. Walakin aina banatis sagirati? Afwan, aina banatis sagiratu? Ya, mana putri-putri kecilku? Ini kata si ibu. Bapak mengatakan, qa'adna fis sayyarati. Mereka putri-putri kecilmu fis sayyarati, duduk di dalam mobil. Wa su'adu hal rakibat ma'ahunna. Dan Su'ad ini nama orang perempuan. Ya, nama seorang anak. Hal rakibat ma'ahunna. Apakah Su'ad telah berkendara bersama mereka? Maksudnya ikut, sudah ada dalam mobil apa tidak? Rakibat di situ bukan artinya dia nyopir ya, dia juga jadi penumpang. Si bapak berkata, Su'adu wa nailatu kharajatal ana min bawabatil manzili nahwas sayyarati. Su'ad dan Nailah, Nailah ini nama orang di sini. Ada dua orang, Su'ad dan Nailah. Kharajata, mereka berdua keluar. Al-ana, sekarang. Min bawabatil manzil, dari gerbang rumah. Bawabah artinya gerbang. Ya. Beda dengan babun. Babun pintu biasa. Kalau bawabah itu gerbang. Nahwas sayyarati, ke arah mobil. Nahwa artinya ke arah. Sallaitu nahwal kiblah. Ya, salat mengarah ke kiblat. Kemudian alhamdulillah Ahmadu wa Abdullahi wa sala wa khalfahuma Muhammadun. Alhamdulillah Ahmad dan Abdullah telah tiba. Wa sala telah tiba. Wa khalfahuma, dan di belakang mereka berdua ada siapa? Ada Muhammad. Tadi kan yang pergi ke pasar kan ada 3 orang ya, Ahmad, Abdullah, dan Muhammad. Dan mereka bertiga sudah kembali. Taib. Kemudian Al-Ab mengatakan, wasaltuma fil waqtil munasibi. Kalian berdua telah tiba di waktu yang munasib, waktu yang pas, yang sesuai. Wa ba'da an raqibal jami'u fis sayyarah, dan setelah semuanya mengendarai mobil. Hal taraktum syai'an fil manzil? Khalid bertanya, apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Taroka artinya meninggalkan. Si ibu mengatakan, la ma tarakna syai'an. Ya, kita tidak meninggalkan apapun. Dan Aminah mengatakan, tarakna syai'an wahidan. Kita ada meninggalkan satu barang. Ibunya bertanya, wa ma huwa? Apa barang yang kita tinggalkan itu? Sundukut ta'ami ya ummi. Ya, kotak makan wahai ummi. Padahal itu yang dibicarakan dari tadi. Ya, kotak makan itu yang
yang ketinggalan justru, yang tidak ditanyakan, ya, yang tidak dibicarakan justru itu dibawa. Ya, yadhakuna jami'an, lidzalika yadhakun. Makanya mereka semua tertawa. Yadhika yadhaku artinya tertawa. Baik. Jelas ini teksnya ya. Jadi teks ini ada kata kerja dengan berbagai macam fa'ilnya di situ tadi. Ada zahaba, zahabata, zahabatu, ya, kharajata, kharajna dan seterusnya. Yang bermacam-macam itu fa'ilnya. Baik. Jadi halaman selanjutnya, al-fi'lul madhi ma'a dhamairil fa'il. Fi'il madi, ya, ditambah domir fa'il. Apa itu domir fa'il? Ya, domir yang menunjukkan bahwasanya itu adalah pelakunya. Ketika Anda mengatakan qara'ta, ya, siapa pelakunya? Anta. Ya, anta itu diwakili oleh ta di situ. Ini namanya domir fa'il. Ketika Anda mengatakan darabatu, ya, mana fa'ilnya di situ? Domir ana, yang diwakili oleh ta di situ, tu. Jelas ya? Baik. Maka sekarang kita akan lihat tasrif fi'il madi. Zahaba, zahaba, zahabu, yang kayak gitu ya. Itu dia penjelasannya. Baik. Aqsamud domir. Domir kita bagi menjadi 3 berdasarkan orang yang ngomong. Ya, yang pertama domir mutakallim. Apa itu domir mutakallim? Apa arti mutakallim? Orang pertama yang berbicara. Ya, tulis mutakallim artinya orang pertama yang berbicara. Baik. Mutakallim itu ada 2 domir, ana dan nahnu. Ya. Ana ditambah fi'il wado'a menjadi wado'tu. Ana ditambah zahaba menjadi zahabatu. Qara'a ditambah ana, qara'tu. Jalasa ditambah ana, jalastu. Itu namanya domir mutakallim. Ya, domir mutakallim yang satu lagi nahnu. Ya, nahnu untuk menunjukkan musanna atau jama'. Ya, jadi kalau Bayu sama Himawan ngomong gunakan nahnu. Ya, jadi nahnu itu nggak harus jama', minimal 2. Ya, kami, ya, kita. Ya, itu nahnu. Ya, nahnu ditambah wado'a menjadi wado'na. Zahaba ditambah nahnu jadi zahabna. Doroba ditambah nahnu jadi dorobna. Baik. Kemudian domir yang kedua, domir mukhatab. Domir mukhatab itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna. Berarti totalnya ada 5 atau ada 6. Ya. Anta ditambah wado'a menjadi wado'ta. Doroba ditambah anta menjadi dorobta. Qara'a ditambah anta menjadi qara'ta. Akala ditambah anta menjadi akalta. Anta itu untuk mufrad mudzakkar. Untuk mufrad mudzakkar, 1 orang laki-laki. Kemudian anti untuk mufradah muannasah, untuk perempuan 1 orang. Kita gunakan anti. Akhadha ditambah anti menjadi akhadti. Doroba ditambah anti menjadi dorobati. Qara'a ditambah anti menjadi qara'ti. Kemudian antuma untuk musanna. Mau dia mudzakkar ataupun muannas gunakan antuma. Ya, antuma artinya kalian 2 orang. Mau dia laki-laki pun perempuan boleh digunakan antuma. Ya, antuma ditambah wasala menjadi wasal tuma. Qara'a ditambah antuma menjadi qara'tuma. Ya, akhadha ditambah antuma menjadi akhadtuma. Akala ditambah antuma menjadi akaltuma. Baik, kemudian domir antum. Antum ini untuk jamak mudzakkar.
Antum ini jamak muzakkar. Zahaba menjadi zahabtum. Taroka menjadi taroktum. Qara'a menjadi qara'tum. Jalasa menjadi jalastum. Fahima menjadi fahimtum. Baik. Kemudian antunna untuk jamak muannas. Wado'a ditambah antunna menjadi wado'tunna. Ya, jalasa ditambah antunna menjadi jalastunna. Ya, akala ditambah antunna menjadi akaltunna, dan seterusnya. Itu dia domir-domir mukhatab. Kemudian domir-domir gaib itu sisanya berarti. Ya, domir-domir gaib sisanya. Ada huwa. Ya, huwa ditambah wasala menjadi wasala. Ingat huwa itu tidak ada perubahan dia. Paham ya? Satu-satunya yang ada perubahan. Itulah kenapa tasrif yang pertama itu huwa, huma, hum. Ya, zahaba, zahabu. Kenapa yang pertama huwa? Karena huwa tidak ada tambahan apapun. Itu huwa itu mufrad mudzakkar. Kemudian hiya itu mufradah muannasah untuk perempuan satu orang. Zahaba menjadi ditambah hiya menjadi zahabat, rokiba menjadi rokibat, doroba menjadi dorobat, qara'a menjadi qara'at. Baik. Kemudian huma itu untuk musanna mudzakkar. Ada juga untuk musanna muannas. Ya. Baik. Musanna mudzakkar contohnya ya huma tambah wasala menjadi wasala. Ditambahkan apa di situ? Huruf alif. Zahaba menjadi zahaba menjadi zahaba. Qara'a menjadi qara'a. Jalasa menjadi jalasa. Tambahkan alif belakangnya menjadi mad panjang. Baik. Kemudian kalau musanna muannas itu huma juga domirnya, cuman bentukan fiilnya beda. Ya. Kharaja menjadi kharajata. Gitu ya. Kharajata jadinya. Ya. Kalau doroba menjadi dorobata. Ingat bukan dorobata, dorobata. Tinggal tambahkan aja ta dan alif di situ. Ya. Akala menjadi akalata. Ya. Kemudian sami'a menjadi sami'ata. Baik. Kemudian domir hum. Ya, domir hum, zahaba tambah hum menjadi zahabu, ditambahkan waw. Hum itu untuk jamak mudzakkar. Ya, hum itu untuk jamak mudzakkar. Qara'a menjadi qara'u, jalasa menjadi jalasu, sami'a menjadi sami'u, akala menjadi akalu. Baik. Kemudian untuk jamak muannas kita gunakan domir hunna. Qa'ada ditambah hunna menjadi qa'adna. Jalasa ditambah hunna menjadi jalasna. Sami'a ditambah hunna menjadi sami'na. Baik, itu dia perubahan dari fiil. Ya, fiil madhi beserta domir fa'il. Jelas sampai sini? Baik, buka di halaman selanjutnya al-qawaid. Dhamairul fa'ilil muttasilati hiya. Domir fa'il yang bersambung. Ya. Kalau ana, anta itu domir munfasil namanya, terpisah. Ya. Di sini kita melihat domir muttasil yang nyambung. Domir fa'il yang muttasil itu kita harus jelaskan di sini domir fa'il ya, karena ada domir maf'ul juga nanti. Sama aja tulisannya, cuman dari posisinya nanti beda, i'rabnya beda, di mahalli nasbin nanti. Jadi domir fa'il ini kalau antum i'rab nanti itu dia i'rab antum dengan fi mahalli raf'in, nggak boleh antum katakan marfu karena dia domir itu mabni. Baik, domir fa'il yang nyambung itu buat mutakallim tu, jadinya kata betu, na menjadi kata bena. Untuk mukhatab ta menjadi kata beta, ti menjadi kata beti, tuma menjadi kata betuma, tum kata betum, tunna kata betunna. Ya, kemudian gaib
Dhamirul mufrad al-mudzakkar al-ghaib mustatirun takdiruhu huwa. Ya, doroba ya huwa. Ya. Kemudian dhamir al-mufrada al-muannasa al-ghaib al-mustatirun takdiruhu hiya. Yang kedua dhamirul mufradah al-muannasah al-ghaibah. Dhamir mufradah muannasah al-ghaibah. Dhamir mufrad satu orang, muannas. Ya, ghaib yang nomor 2 ya. Muannas, ghaib, mustatir. Apa artinya mustatir? Tidak tampak. Takdiruhu hiya wa huwa fa'ilul fi'li katabat. Ta'us sakinatu alamatut ta'nis. Ta sakinah itu namanya alamatu at-ta'nis. Kalau kataba tidak ada tanda-tandanya di situ. Ya, tidak ada karena dia kan hurufnya cuma 3 kan. Kalau katabat ada tandanya, yaitu tak sukun. Ya, tanda apa ini tak sukun ini? Tanda bahwasanya pelakunya seorang perempuan. Kalau nggak ada tandanya nanti gimana bedakan laki-laki dan perempuan? Itu dia. Jadi kalau nggak ada tanda itu laki-laki, kalau ada tandanya itu perempuan. Baik. Kemudian yang ketiga aliful musanna, ya alif musanna, yaitu yang ada pada domir huma. Ya, di kata kataba ada alif di ujungnya kan? Alif ini namanya aliful musanna. Kalau antum ketemu aliful musanna, berarti fa'ilnya musanna. Itu kenapa dinamakan aliful musanna, untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya ada dua. Aliful musanna ini ya ada 2 di mudzakkar, ada di muannas ada. Karena huma kan ada 2, huma mudzakkar sama huma muannas. Kharaja sama kharajata, doroba sama dorobata. Ya. Kalau kharaja atau kataba di situ, itu aliful musannanya di ujung. Katabata juga sama, aliful musannanya ada di ujung. Apa bedanya kataba sama katabata? Adanya tak di situ, ya. Kalau mudzakkar itu alif doang. Kalau muannas itu tak dan alif. Berarti kalau kharaja huma muannas menjadi kharajata, doroba menjadi dorobata dan seterusnya. Kemudian yang keempat wawul jamaah, wawu al jamaah. Sesuai dengan namanya jamaah berarti banyak, ya. Berarti wawu untuk mewakili banyak orang. Contohnya pada katabu di situ ada wawu sama alif setelahnya, itu untuk mudzakkar. Ya, jadi wawul jamaah itu hanya ada pada domir apa? Katabu ini domir apa dia? Huwa, hiya, huma, hum, hunna, anta atau apa? Katabu domir apa? Hum. Ya, masa nggak hafal ini? Ya, pernah dipelajari ini. Kenapa? Alif itu namanya alif fariqah, alif pembeda. Ya, karena ada fiil-fiil nanti yang berakhiran wawu. Ya. Kalau antum katakan yad'u, ada wawunya itu. Gimana bedakannya nanti kalau nggak ada alif itu? Gitu. Jadi kalau ada wawu setelahnya alif, itu pasti domir hum. Ya, nggak mungkin domir yang lain. Baik. Akan tetapi alif itu akan hilang nanti kalau setelahnya ada domir lagi, ya. Katabuhu misalkan. Jadi alif pariko ini ditulisnya kalau nggak ada nyambung lagi ujung dia. Tapi kalau katabuhu alifnya buang karena nggak butuh lagi kita sekarang. Ya, karena sekarang ujung dari kata itu bukan waw lagi tapi hu. Katabuhu, katabuha. Baik. Dan yang kelima nunun niswah. Niswah itu jama dari nisa, para perempuan. Berarti nun yang mewakili para perempuan. Kalau jamaah, waul jamaah tadi, ya jamaah itu maksudnya jamaah laki-laki. Ya, kalau niswah ini jamaah perempuan, bentuknya nun, bukan waw lagi. Ya, nun saja, bukan nun alif, nun doang. Jadinya kata benak wahya lil muannas. Ya, nun niswah para perempuan ya tentu pasti hanya perempuan saja yang menggunakannya. Baik.
Jelas ini ya? Nah, jadi kata bena itu namanya nunun niswa. Baik, jadi untuk perhatikan tadi nama-nama domir tadi ya. Nanti kalau anda bilang ini aliful musanna, paham maksudnya yang mana ya? Nanti anda nggak akan katakan domir huma namanya ini, enggak. Atau alif namanya ini, enggak. Anda katakan aliful musanna. Nah, nanti wawu, anda nggak akan bilang ini wawu namanya dari domir hum, enggak. Anda katakan wawul jamaah, ya, wawul jamaah. Istilah-istilah seperti ini harus dikuasai, ya. Karena kalau antum nggak paham ini, nggak paham nanti penjelasan lanjutannya. Karena akan kita bahas lagi nanti ini. Ya, kita akan bahas lagi nanti berulang-ulang terus. Ini adalah dasar sekali. Jadi jangan sampai tidak dikuasai. Begitu juga nunun niswah nanti. Nanti anda bilang, kalau ada yang nanya, Ustaz nun apa ini? Anda bilang nunun niswah. Nah, anda akan jelaskan lagi apa itu nunun niswah. Udah jelas. Jelas ya? Baik. Tapi itu dia akhir dari pembahasan materi dari Ad-Dars Tsani. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di tadribatnya di halaman 30.